Hai, ketemu lagi dengan gua Dok Dan gue nama Sims di Bagus Nonton Bareng. Nah, sekarang kita ketemu lagi ya untuk ngasih kalian rekomendasi nonton film online. Streaming online. Kenapa? Karena sekarang bioskop lagi tutup. Udah mau buka sih. Udah mau buka. Katanya kemarin kan 15 Juli mall udah buka. Terus bioskop udah mungkin ada yang buka dengan protokol khusus. Tuh, jadi duduk kosong isi duduk kosong duduk X. Jadi yang pacaran terserah deh. Nggak boleh pangkuan ya. Nggak boleh pangku. Jangan kan pangku ya, kok sebelahnya aja nggak boleh gitu. Jadi ya tapi gua baca sih perfilman belum mulai. Jadi maksudnya belum ada film baru dibuat. Jadi kita apalagi trailer. Ya, jadi kita belum membahas trailer dulu. Yang kita bahas kita sekarang streaming online atau nonton film di streaming online. Dan fokusnya adalah ke film Korea. Yang tema sekarang ini. Kemarin kita udah bikin trailer kan. Trailer. Belum. Trailer ini misteri sama pandemi yang kemarin. Ini yang ketiga nih, itu adalah horor. Pure horor. Ini horor banget ya. Kalau kita bicara horor itu berarti filmnya ada setannya. Tapi belum tentu filmnya film setan. Masalahnya belum tentu film setan. Atmosfernya film horor. Atmosfernya ada setannya, kayak ada setannya, tapi belum tentu setan. Nah, masalahnya ini film Korea, bukan film Amerika. Film Amerika horor berarti ada setan. Ya, jadi tapi sebelum kita mulai ngomongin filmnya, kalian bisa dukung kita dengan cara klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya untuk mendapat info terupdate sekitar apapun. Jangan lupa like videonya dan komen di bawah. Langsung aja kita mulai. Film pertama berjudul The Wailing. The Wailing Mengisahkan tentang seorang polisi di sebuah desa kecil yang menangani kasus kejahatan. Di awal filmnya nih ya, dia menangani kasus pembunuhan. Ngeri, serem banget. Karena jenazah si korbannya ini diseret-seret tempatnya ke jauh. Dari pertama juga udah serem banget. Pertamanya udah suasananya, musiknya, terus kan agak hujan-hujan terus itu. Keren. Nah, jadi ceritanya beberapa saat sebelum terjadi beberapa banyak pembunuhan ini, desa itu kedatangan sama seorang Jepang, kakek-kakek. Orang Jepang ya, kakek. Tapi bukan kakek legend ya. Baru gue mau ngomong, Pak. Kakeknya legend sih, tapi legend. Tapi bukan kakek Sugiono gitu maksudnya. Nah, yang main Jun Kunimura. Nah, Jun Kunimura tuh. Jun Kunimura. Itu juga produsernya, sutradaranya di film ini maksudnya. Oh iya? Nah, oke. Jadi siapakah kakek-kakek Jepang ini? Nah, itu dia. Cerita terus berlanjut seperti biasa gitu kan. Ada pembunuhan lagi, sampai salah satu keluarga korban memanggil dukunnya di situ, atau kalau di Korea disebut juga Mangdal, ngomong dan gitu ya. Pokoknya yang pakai nari-nari gitu. Si polisinya itu yang manggil ya? Manggil dukunnya apa? Ya, temannya masyarakat. Ya, di desa itu kan kecil, dia aja gitu kan. Nah, tapi ada sesuatu yang ganjil. Salah satunya, saya bocoran sedikit spoiler aja ya. Dia pakai kolor yang sama, pakai kaki. Tuh, di salah satu scene ada kelihatan dia buka celana pakai gitu kan. Jadi siapa nih dukunnya? Apa dia belanja di toko yang sama atau gimana? Nah, terus ada juga karakter perempuan muda yang selalu pakai baju putih, gadis. Siapa ini? Dia selalu muncul setiap ada kejadian. Wow, kita mau spoiler kalian, tapi nanti kalian jadi nggak seru nontonnya. Betul. Makanya kalian itu adalah jadi karakter si dukunnya, si orang Jepang dan si gadis selalu pakai baju putih di desa itu. Tiga karakter ini memegang peranan penting dalam cerita The Wailing. Siapa ketiganya? Nggak tahu. Tapi yang jelas di antara ketiga itu ada setan, ada malaikat pelindung desa, dan ada manusia yang dimaksud setan gitu. Betul. Kalian harus nonton film ini, keren banget. Endingnya itu memuaskan. Ada salah satu scene yang sangat mengerikan ya. Yang paling ngeri itu yang terakhir pastor ngedatengin orang Jepang itu, orang Jepang itu ya. Itu berubahnya setiap screenplay-nya ke bukan bukan banyak lagi rame. Ini gua kasih lihat nih tuh. Jadi kalau kalian mau nonton The Wailing, judulnya Gok
Gok Seong Boxer. 2016. Yang main itu Do Won Kwak, terus Jung Min Hwang, sama yang tiganya nih ya, Jun Kunimura. Itu pemain-pemain dari The Wild League. Itu keren banget ya, rekomendasi buat kalian tuh. Terus film selanjutnya, siapa yang nggak tahu? Kalian pasti udah nonton. Ini paling terkenal sih dari Korea. Tahu ya. Udah pada tahu. Padahal film-film Korea horor bukan hanya ini. Train to Busan. Train to Busan. Busan Hang ini tahun 2016 menceritakan seorang ayah dan putrinya ingin ke Busan. Busan itu di selatan dari Korea Selatan. Di selatan dari Korea Selatan, di bawah banget. Seperti halnya film-film horor di Korea, ini pasti ada setannya. Tapi beda banget. Di Train to Busan ini setannya itu bisa ngejar. Jadi filmnya ini horror thriller. Apa itu? Yaitu zombie. Dan di film Train to Busan ini beda dengan film zombie di barat, Pak. Kenapa gitu? Jadi kayak kalau di Resident Evil itu sama Walking Dead itu pelan ya. Nyeret, lelah gitu. Lemah, slow. Woles gua gitu ya, slow. Tapi kalau di Train to Busan ngegas ya, Pak? Pertama kali nonton, ini kan tahun 2016. Zombinya lari. Gue nonton tahun 2016, gue ada asma ya. Jadi asma gue kambuh cuman gara-gara nonton Train to Busan. Napas kayak. Jadi ceritanya itu kebanyakan di kereta, ya namanya juga Train to Busan. Bayangkan kalau lu naik kereta angker ya, anggota kereta naik zombie atau orang yang udah digigit zombie berubah jadi zombie. Nah begitu juga di Train to Busan. Yang pertama kena itu adalah anak sekolah. Buru-buru naik ke kereta. Orang penumpang kereta tuh lain udah nggak ada yang tahu gitu. Dari pertama juga udah tahu, dikasih tahu atmosfernya itu udah thriller banget. Dari di stasiunnya anaknya itu di stasiun di peron tuh Pak. Ada apa ya, kata si ini ya, aktor itu ada apa ya, nggak tahu. Ternyata mereka udah pergi mau ke Busan dengan membawa orang yang udah digigit sama zombie. Terus dari itu dia digigit pramugari, dari pramugari masuk ke gerbong anak-anak SMA yang pada mau main baseball, pertandingan baseball. Berubah hal di situ, mulai mencekam. Jadi mereka berlarian atau dikejar zombie dari gerbong ke gerbong. Dan yang paling keren banget itu dia di tengah-tengah perjalanan berhenti di sebuah stasiun. Di stasiun itu dia kira aman, soalnya stasiun itu udah dikelilingin atau udah dijaga atau di lockdown ya sama militer. Tiba-tiba, lu bayangin kalau orang biasa jadi zombie, larinya kayak pantau. Tapi kalau militer jadi zombie, lagi hidupnya udah kuat banget lari ya. Keren banget, yang namanya sport jantung ya. Itu zombie tentara pada ngejar-ngejar ya. Langsung itu siapa namanya yang setan lemari? Babadook ya. Babadook ikut lari situ. mau bikin film lagi sih. Ya, Babadook aja ikut lari, cuy. Ya kan? Itu dari Train to Busan ya. Kalau kalian mau nonton, judulnya itu Busan Heang 2016. Kalian bisa cari streaming online dimanapun, Viu, Netflix atau apapun. Yang main itu Yugong, Yumiyung, Ma Dong-sok, sama Swan Kim. Dan kira-kira tahun ini atau tahun depan akan keluar Peninsula, yaitu sequel dari Train to Busan. Kita tunggu aja ya. Harus nonton. Dukung terus perfilman Korea. Mudah-mudahan dibuatnya di streaming online, Netflix, Viu atau apapun. Soalnya kan kalau ke bioskop agak repot lagi. Ya, di GoPlay. Mudah-mudahan di streaming online ya. Mudah-mudahan. Ya, mudah-mudahan. Ya, oke. Nah, film selanjutnya ketiga adalah Tale of Two Sisters. Tale of Two Sisters. Dari judulnya itu jelas banget ya, ada dua bersaudara. Jadi dua bersaudara ini kembar. Di awal film mereka datang ke sebuah rumah, diantar sama seseorang lah gitu ya. Bapaknya. Di rumah itu ada seorang perempuan. Nah, terus udah bercerita berlanjut gitu kan. Jadi si anak perempuannya ini yang pertama, kakak pertamanya agak sinis banget nih bro sama orang-orang di situ. Kakak pertamanya nih, apalagi yang si sama yang ibu-ibu itu tuh kayak lu ini lah. Nah, ya, ibu-ibu yang itunya. Nah, terus si mbak-mbaknya sama bapaknya juga dia agak gimana. Terus bapaknya juga ngeliat yang anak perempuan pertama ini kok kayaknya kamu
kasian banget ya anaknya kamu gitu. Aduh kita nggak ngerti tuh kalau belum nonton sampai selesai. Nah yang adanya ini penurut banget, dia selalu selalu support, terus selalu ikut apa aja dibilang kakaknya mau lah. Cerita berlanjut terus, mereka gini-gini bertengkar lah dia sama si ibu-ibu itu. Betul. Yang berujung sampai adiknya meninggal di kira-kira akhir mau film lah. Nah, yang menarik dari dalam film ini tidak yang kita lihat itu sesuai dengan apa yang kalau lu nggak ngerti apa yang gue maksud, lu mesti nonton. Jadi apa maksud dari ceritanya? Jadi ini banyak twist banget di filmnya. Ini banyak twist banget. Soalnya. Jadi ya kan? memang ada yang sakit. Jadi harus fokus. Di sini kalau kalian tahu tapi kalau kalian ada ini nih, ada yang harus kalian perhatiin. Siapa yang minum obat di antara mereka berempat? Itu tuh, ya kan? Siapa yang minum obat? Kenapa mereka sakit? Jadi gitu. si ibu-ibu ini selalu menyediakan obat untuk bapaknya kah? Untuk kakak yang pertamanya kah? Atau untuk dia atau siapa? Itu keren banget sih, cuy. Pada saat apa reveal dari seluruhnya. Nah itu dia tadi, jadi gue mau bilang juga, kalau kalian belum pernah nonton film Korea sebelumnya terus kalian langsung nonton film ini, itu kalian pasti bingung, kok begini ceritanya? Iya. Tapi di Korea guys, film-film Korea itu twistnya, waduh, kalau buat gue sama bro gue mah itu epic banget lah, gitu ya. Jadi kalau tadi tuh Train to Busan 7,5 di IMDb, terus si Tale of Two Sisters ini itu 7,2. Kalian harus nonton. Judulnya itu Janghua Hongreon. Jadi kalau ntar kita kasih ya ininya, judulnya di situ kita kasih. Yang main itu Jung Ah Hyun sama yang berdua tuh ya, So Jung Lim atau Yoon Hyun Moon. Dan jadi bapaknya tuh Kap Sukim. Ini film 2003 tapi keren. 2003 tapi keren. 13 tahun yang lalu betul. Terus film selanjutnya ya. Film selanjutnya itu adalah Rampant. Kalau di Koreanya Changguol 2018. Nih dia tadi kan yang gue omong ini film-film zombie ya. Ada Train to Busan, terus kalau film serinya itu adalah Kingdom. Film Kingdom itu film horror thriller yang mengusung setan zombie. Jadi film emang selalu ya kalau di Korea itu zombinya itu atraktif, sporadik, larinya itu nggak ke arah kayak kecoa terbang kemana-mana gitu. Jadi di Changguol atau Rampant ini menceritakan tentang zaman Joseon, kerajaan yang diserang sama zombie. Bayangkan kalau di zaman kita di Majapahit udah ada zombie. Ini emang yang bikin epic, emang filmnya kolosal sih Pak. Jadi keren, jadi zaman dulu gitu, sejarah kan soalnya ini Joseon diserang sama zombie. Bukan hanya kampung di sekitar kerajaan ya, daerah lingkungan kerajaan, sampai menyerang ke dalam kerajaan. Jadi sampai rajanya sendiri digigit sama selirnya. Itu akhirnya rame banget pada saat rajanya kedatangan tamu dari Cina. Wah, rajanya ngamuk kayak banyak soalnya di zombie dia kan. Jadi rajanya itu nunduk sama ada menteri. Manchuria. Oh iya, kerajaannya itu nunduk sama Manchuria. Menteri ini sebel dan ingin gulingin rajanya. Itu yang bikin konflik adalah perdana menterinya ini pengen jadi raja, tapi kegigit sama anak buahnya. Jadi dia gini, pada saat lagi rame-rame itu diserang sama zombie itu kerajaannya. Si perdana menterinya ini ke dalam ke ruangan sama menteri-menteri lainnya. Tiba-tiba pagi-pagi menterinya ada yang keserang Pak, kegigit lah dia. Ada yang pro sama dia, ada yang mau ngebunuh dia. Akhirnya yang pro sama dia juga dibunuh sama dia, orang jahat. Yang paling aneh adalah kalau si orang biasa itu digigit sama zombie langsung jadi zombie, tapi kalau di sini perdana menterinya nggak jadi zombie, malah jadi kuat. Jadi pemimpin zombie, Superman. Itu yang bikin epic atau yang bikin zombie, yang bikin keren filmnya. Kita bedain sama Kingdom lebih realistis soalnya. Kita udah tahu ya, kok kayaknya nggak masuk akal, tapi kok keren banget gitu. Atmosfernya dapat kalau udah. Kalau biasa main game pasti lihat tuh bos terakhir. Cuman kalau di IMDb ini
6,3 ya. Itu udah bagus gitu Pak. Canggual. The Grudge aja berapa? Rempen ya, The Grudge. Iya. Oh iya bener. Yoshi aja berapa Pak? Ada ya? Ada. Oh ada ya. Ada di IMDb ya. Iya. Film selanjutnya apa? Aduh, jadi nyebutin juga ini. Ini film salah satu yang paling keren. Film horor paling keren di Korea. Nanti di part 2 juga ada yang keren juga satu ya. Jadi kalau kalian Part mau satu nih, ini nonton paling film ini atau film yang lain tadi, lu yang ngaku pencinta horor kemana? Tidur di bawah kasur gitu. Nggak boleh Pak, itu kayak Nggak boleh? yang itu dong. Padahal nontonnya babat dong. Oh iya. Nah, jadi ini yang kelima ini adalah judulnya The Piper. Wow. Kalau gue mau boleh ditanya, The Piper itu sebenarnya apa sih? Jadi The Piper ini adalah legenda atau dongeng anak-anak zaman dulu yang mengisahkan tentang pemain suling yang dia menculik anak-anak sih intinya. Pakai suling itu dari Yang diangkat sama Walt Disney. Sempat diangkat juga sama Walt Disney. Nah, yang diambil dari The Piper ini ada di bagian terakhirnya sih. Wow. Kenapa dia bisa jadi seperti itu sama anak-anak di desa itu? Kalian harus nonton filmnya. Jadi awal cerita ya. Mengisahkan seorang karakter yang diperankan oleh Ro Sung Ryong. Karena bapaknya ini mengajak anaknya untuk mencari obat berdasarkan selembaran kertas yang dikasih sama bule. Bayangin guys. Ini dari sini aja ya. Padahal tulisannya Latin. Tulisannya Korea ya. Bukan, tulisan di kertasnya itu kan kalau nggak salah artinya itu monyet tuh ya gitu. Gitu ejekan untuk dia. Jadi ada orang bule ngasih kertas ini. Oh lu mau tabib dokter nih, gua tulisin monyet tuh gitu ya. Iya kayak ejekan lah buat si bapak sama anak yang lagi mau obatin ini. Nah, oke, singkat padahal bukan alamat. Jadi si Ri Sung Ryong ini sama si anaknya berbekal kertas itu jalan mencari gitu. Siapa tahu ada yang tahu arti ini. Betul. Gitu, ke dalam hutan. Di tengah hutan dia ketemu kayak semacam pintu yang tapi itu kayak ditutup sama semak belukar gitu, tapi ini pintu nih gitu. Nah, akhirnya dia masuk ke situ tuh guys. Ternyata di dalamnya ada komunitas tersembunyi. Ya hanya beberapa orang yang puluhan orang itu. Hanya ada beberapa orang yang tertutup, terisolasi dari dunia luar. Nah, begitu dia masuk, si kepala desa bilang, oh saya tahu nih tulisannya. Nanti terakhirnya baru dia bilang apa itu. Tapi di awal dia bilang, kalau gua mau kasih tahu jawabannya, lu bantuin desa ini dulu. Bantuin apa? Wabah, membersihkan wabah tikus. Nah, sampai setengah film itu filmnya keren banget, film keluarga ya. Ya. Ada lagu-lagu benar. Setengah film tuh abis dia nyelesain wabah tikus, soalnya kan tikusnya kan tikusnya ngikutin suling dia sama pakai obat-obatan. Pakai obat-obatan itu jadi ngikutin alunan lagunya untuk ke dalam goa. Itu gue pengen nonton lagi. Alunan musiknya tuh pas dia lagi alam sekitar Sorong, itu musik-musik Disney banget, musik beberapa saat kemudian ternyata setelah ngebantuin desa itu bukannya ditolongin segala macam, ternyata terjadi konflik lah. Ya, soalnya si Ryu Song Ryong itu mau ngebawa ceweknya, udah cinta sama yang mau dijadiin mangdal sama kepala desa. Sama desa situ mau jadi mangdal. Itu akhirnya itu dukun ya. Singkat cerita akhirnya si anaknya itu diracun sama si karakter kepala desa yang diperanin sama si Lee Sung Min, dan Lee Sung Min anaknya ini meninggal. Betul. Marah dong bapaknya si yang diperanin sama Lee Sung Ryong ini. Dia dendam lah bapak. Berubah menjadi apa yang disebut dengan si The Piper. Bagaimana caranya? Apa aja yang dia lakukan? Yang tadinya jadi dari film keluarga, film bahagia berubah menjadi film yang sangat mengerikan dengan ending detik-detik terakhir endingnya itu adalah sesuatu yang sangat sakit. Ya dong, kalau gue mau sebutin jadi spoiler, nanti lu pada nggak nonton. Bagi lu The Piper berapa tuh Pak? Keren banget soalnya. Nggak boleh ngasih 10 ya, jadi katanya sih 89, 80. Dari ini ya, dari gambar depannya aja itu udah keren banget. Tapi IMDb di sini 6,3. Bagi gua ya 9. Atmosfernya tuh keren banget. Yang main Ryu Sung Ryong sama Lee Sung Min. Itu nggak tahu Ryu Sung Ryong itu main apa, keren banget. Miracle Incel Number 7 dan masih banyak lagi Lee Sung Min yang main Mr. Zoo. Lucu banget. Dan banyak lagi, ntar nonton video kita terus, itu kita sebutin semuanya. Keren banget di sini. Ini The Piper, ini tahun 2015 ya? 2015 ya. 2015. Ini film semuanya ada. Bagi gua nih, yang kalau ada orang yang bilang ya, ini
khusus yang film-film penyuka horor-horor keras. Oh ya sih. Siapa yang ngomong kayak gitu? Ya waktu itu ada yang ngomong di film Midsommar. Lagi gua Kita sih nyaranin film nggak mau sombong kayak gitu Pak ya. Gitu. Kita cuma bilang ini film keren dan enak buat ditonton. Ya begitu Seru sih. lah. Cuman kan pengen Pak gatel Pak ngomong. Loh ini yang paling keren kayak gini. Oh bagi maksudnya gua. iya kayak gitu, kalau misalnya Midsommar dibandingin sama The Piper, jangan The Piper dulu lah. Ya jangan apa-apa dulu. Sama Apalagi ntar yang di part 2. wow. Keren banget. Ya udah ya kita sampai di sini dulu. Rekomendasi film dari kita. Ini part 1 ya? Ini Tungguin part part 2 nya. Tungguin part 2-nya. Ntar kita ke part 2 film-film Korea misteri horor ya. Misteri horor. Ada 5 film, terus ada 1 yang paling keren. Gitu. Ya ntar kita ketemu lagi dengan gua Odo Dan gua Rama Sims. di Bagus Bagus, nonton bareng. bareng.